Shalom adik-adik. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita semua diberikan kesehatan kekuatan oleh Tuhan sehingga pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita sebelum kita memuji-muji Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa minta pimpinan daripada Tuhan. Yuk kita semuanya dalam sekap doa, lipat tangannya tutup matanya. Kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami diberikan waktu untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami juga mau diberkati melalui peran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji-puji Engkau. Haleluya. Semua katakan amin. Ya, kita mau katakan sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang firman Allah. Oke, punya sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang firman Allah. Oke, punya sekolah minggu paling Yahud. Sekali lagi. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang firman Allah. Oke, punya sekolah minggu paling Yahud. Katakan biar gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Pujian kepada Tuhan, dalam pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berfirman.
desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone set my heart desire, and I long to worship thee. Halo, shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau lipat tangannya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pernyataan Tuhan hari ini buat kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan masih memberikan kami kesehatan buat kami, Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan diberikan oleh kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa ya. Yuk, nah sebelum kakak cerita, kakak mau tanya dulu, siapa yang pernah ke danau? Ya, siapa yang pernah ke danau? Wah, belum pernah. Apa udah semua? Ada yang udah, ada yang belum ya. Nah, danau itu seperti laut, tapi dia lebih kecil ya. Nah, adik-adik, di Alkitab ada satu cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Adik-adik udah ada yang dengar? Sudah, ada yang belum ya? Yuk kita buka Alkitabnya ya. Di Matius pasal 14 ayat 22 sampai 32 ya. Kakak ulangin, di Matius 14 ayat 22 sampai 32. Nah, kalau kita lihat temanya di sini Yesus berjalan di atas air ya. Nah, adik-adik tahu cerita ini ya? Ada yang udah pernah dengar, ada yang belum ya. Jadi Yesus berjalan di atas air ini ceritanya waktu setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya ke Danau Galilea untuk menyeberangi Danau Galilea ya. Tapi Tuhan Yesus tidak ikut dalam perahu itu. Tetapi Tuhan Yesus dia akan pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, akhirnya murid-murid itu naik ke perahu untuk menyeberangi Danau Galilea. Akhirnya setelah perahu itu berjalan kira-kira sudah jauh, tiba-tiba perahu ini mengalami goncangan adik-adik. Goncangan itu perahunya terombang-ambing. Terombang-ambing itu perahunya jadi ke kanan, ke kiri yang tidak jelas gerakannya ya. Karena apa adik-adik? Karena angin yang begitu kencang, jadi perahunya itu terombang-ambing di tengah danau. Nah, tapi adik-adik, suatu malam ada seorang muncul di danau itu. Nah, akhirnya murid-muridnya berteriak ketakutan. Dia mengira itu adalah siapa adik-adik? Dia mengira itu adalah seperti hantu, katanya gitu. Kata muridnya. Tetapi yang dia sangka itu seperti hantu, lalu ada suara berbunyi seperti ini. Jangan takut, ini adalah aku, katanya gitu. Nah, kita mau buka Alkitabnya dulu ya, biar adik-adik mengerti cerita ini ya. Kita langsung ke Matius 14, lalu langsung ke ayat 27 ya.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya. Nah, pada saat Tuhan Yesus bicara seperti itu, murid-muridnya juga belum percaya. Nah, ada satu murid Tuhan Yesus yang bilang begini, "Kalau memang Engkau Tuhanku, coba suruh aku jalan ke atas air," katanya gitu. Jadi menurut Petrus, kalau dia benar Tuhan kita, Tuhan mereka yang mereka kenal, dia bisa berjalan di atas air. Nah, di ayat 4 di Matius 14 ayat 28, ini kata-kata Petrus ya, yang tepatnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu Tuhan Yesus berkata apa di ayat 29-nya? Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus ya. Nah, karena Petrus percaya bahwa itu Tuhan, dia turun. Nah, tapi dia turun dan dia bisa berjalan di atas air. Tapi pada saat dia berjalan di atas air, hatinya jadi merasa takut. Karena pas dia turun, terjadi angin yang kencang lagi. Dia merasa takut. Akhirnya pada saat dia takut, Petrus hampir tenggelam. Lalu Tuhan Yesus menolong Petrus untuk mengangkat Petrus dari air ya adik-adik. Nah, pada saat itu akhirnya Tuhan Yesus datang ke perahu itu beserta murid-muridnya juga, dan angin itu reda pada saat Tuhan Yesus ada di perahu itu. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau kita harus percaya adanya Tuhan Yesus ya. Walaupun mungkin kalian hari ini dengar kabar di luar ada yang begini, banyak sekali. Kalian mungkin sekarang tidak bisa sekolah, datang ke sekolah, ke gedung sekolah, hanya bisa online di rumah ya. Tapi kalian harus percaya Tuhan pasti bisa meredakan masalah ini ya. Masalah ini apa adik-adik? Masalah ini seperti pandemi, virus yang ada, yang banyak menyerang banyak orang. Tapi kita percaya Tuhan Yesus pasti akan memulihkan semua keadaan ini ya adik-adik. Jadi kita harus punya iman bahwa Tuhan Yesus pasti bisa memulihkan negara kita ya, memulihkan semua keadaan yang saat ini terjadi. Nah, yang kedua, kita harus fokus kepada Tuhan. Fokus itu apa adik-adik? Fokus itu kita harus tetap setia kepada Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan itu ada buat kita. Kita tidak seperti Petrus pada saat dia fokus, dia percaya itu Tuhannya, dia berjalan di atas air, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu hal yang tadinya iman dia percaya bahwa itu Tuhannya, dia merasa takut, akhirnya dia tenggelam. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita memang ada dan besar kuasanya ya adik-adik. Nah, saat ini firman Tuhan sampai di situ ya. Semoga adik-adik mengerti. Nah, sekarang kita akan buka Alkitabnya untuk ayat Mas Minggu ini. Yuk kita buka di Matius 14 ayat 27b. Oke, ya ayat Masnya di Matius 14 ayat 27b. Yang Tuhan mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, sekali lagi ayat Masnya Matius pasal 14 ayat 27b. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya adik-adik. Nah,
firman Tuhan sampai di sini, sampai kita ketemu minggu depan. Baik, sekarang kita akan berdoa untuk tutup firman hari ini ya. Kita mau lipat tangan lagi, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, kami dapat mengerti Tuhan, bahwa kami Tuhan harus mempunyai iman yang percaya terus kepada Tuhan. Kami harus fokus kepada Tuhan, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur setiap kesehatan yang kami terima pada saat ini, karena Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami, tapi penyertaan Tuhan atas hidup kami akan terus berjalan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, God bless you adik-adik.